Ibu dan Bapak yang saya muliakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul di kediaman Profesor Dr. Soehardi, Ketua Umum Partai Gerindra tahun 2008 sampai dengan tahun 2014. Beliau adalah pendiri sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra yang pertama. Kedatangan kami, rombongan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, hari ini bagian dari rangkaian ulang tahun Partai Gerindra yang ke-15. Dan Pak Prabowo, Ketua Dewan Pembina, Ketua Umum DPP Partai Gerindra, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu Hati dan keluarga besar Profesor Dr. Soehardi. Beliau berdoa dan berharap mudah-mudahan keluarga besar almarhum Soehardi diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Beliau juga menyampaikan salam hormat untuk keluarga Soehardi dan untuk kita semua yang hadir di tempat ini. Rencananya besok kita akan mengadakan puncak ulang tahun Partai Gerindra yang ke-15. Kedatangan kami adalah bagian dari rangkaian menuju acara besok di DPP Partai Gerindra. Dan alhamdulillah kita berkumpul di pendopo, tempat di mana Pak Hardi mulai memikirkan tentang amanat yang diberikan oleh Pak Prabowo untuk memikirkan berdirinya sebuah partai politik. Perdebatan, pembicaraan, pikiran, omong-omong dilakukan di tempat ini. Tempat ini menjadi saksi di mana Profesor Soehardi memikirkan tentang berdirinya sebuah partai. Apa namanya, apa lambangnya, apa visinya, bagaimana pandangan-pandangannya ke depan, di tempat inilah dirumuskan. Kemudian pikiran-pikiran itu disampaikan kepada Pak Prabowo waktu itu tentang hal-hal yang menjadi pemikiran Pak Soehardi. Pak Prabowo kemudian memanggil saya untuk mendengarkan dan diminta kepada saya untuk membicarakan lebih lanjut tentang pandangan, pikiran yang disampaikan oleh Profesor Soehardi kepada kami. Pertemuan saya dengan Pak Soehardi pertama kali itu bermula, saya ingat, di bulan November tahun 2007. Ketika itu kami bersama-sama meninjau ke Kalimantan Timur. Ada ketika itu saya, Pak Prabowo, Pak Hasim dan rombongan meninjau kawasan Ijiko di Kalimantan Timur yang sekarang sudah dekat dengan IKN bulan November tahun 2007. Saya terus terang waktu itu belum kenal Profesor Soehardi, belum kenal dengan Tommy Jiwandono. Di tempat itulah dipertemukan kami oleh Pak Prabowo dan yang ini namanya Profesor Soehardi Muzani, ini Muzani Pak Hardi, ini namanya Tommy. Kamu ketua umum, kamu sekjen, kamu bendahara. Kemudian kami berembuk bertiga saling liatin. Mas Tommy ketika itu sebagai bendahara bingung. Saya harus bagaimana jadi bendahara? Pak Soehardi ngomong begini, Pak Soehardi waktu itu mengusulkan Partai Tani dan Nelayan, Partai TN. Saya bilang nanti Pak kita bicarakan di Jakarta. Panjang saya bicara dengan Pak Prabowo, kemudian saya sudah mendapatkan kabar ada pembicaraan antara Pak Prabowo dan Pak Hasim di Bangkok, nama diputuskan diusulkan. Kemudian kami mulai konsultasi segala macam termasuk lambang.
Lambang ketika itu hanya ada Simon. Lambang ketika itu kemudian Prabowo berpikir kepala, di belakangnya merah putih. Kepala Garuda, karena apa? Bintang sudah pernah dipakai, beringin sudah dipakai, panteng sudah dipakai, apa semua dipakai. Yang belum dipakai, yang belum pernah dipakai dari lambang dari burung Garuda itu adalah kepala Garuda. Maka diambillah Pak Prabowo usul. Simon dipanggil, Pak Prabowo pada saya setuju. Simon dipanggil, dibuatlah simulasi di belakangnya merah putih. Setelah di belakangnya merah putih, print, saya dan Haris Bobiho waktu itu calon kepala sekretariat, pergilah kami ke Kumham. Merah putih oleh Kumham ditolak karena lambang negara tidak boleh dipakai untuk lambang partai. Singkat cerita kemudian tinggal kepala Garuda. Nah, kemudian saya waktu itu bersimulasi ini supaya 17 Agustus maka ininya harus 7, 8, 40, pokoknya segala macam. Jadilah yang sekarang ini. Saya bilang sama Simon, otak-atik berdua sama Simon. Jadi seperti sekarang, Pak Prabowo kurang tegak, terlalu tunduk dan segala macam. Makanya kurang garang. Beberapa kali Pak Prabowo menyampaikan detail seperti itu. Jadi seperti ini. Cuman ya kadang-kadang ada kadang-kadang kiri. Tergantung situasi, itu kadang-kadang bulan. Ya kadang-kadang kiri, pokoknya seperti itulah kira-kira seperti itu. Nah, ini saya sampaikan kepada. Jadi saya berunding dengan Pak Harto. Sekarang tinggal anggaran dasar. Anggaran dasar itu waktu bulan November, terus kemudian saya bilang sama beliau, Pak Prabowo, Pak Hashim, penutupan partai politik baru di Departemen Hukum dan HAM akan tutup tanggal 21 Februari 2008. Ini sudah November. Oke, akhirnya Pak Prabowo gini aja, nanti kita ketemu lagi di Jakarta, kita rumuskan. Nah, sambil kami menunggu keputusan untuk ketemu lagi, kami ketemu lagi Pak Prabowo itu setelah tahun baru karena mau Natal dan tahun. Begitu tahun baru, setelah tahun baru kan saya ingat waktu itu dipanggil sekitar tanggal 7 barangkali Januari. Itu betul-betul peluit dibunyikan oleh Pak Prabowo. Ya, kita berdiri. Jadi di bulan November sudah ada pikiran tapi sudah dorongan itu. Tapi diminta untuk tetap mempersiapkan nanti dulu. Betul-betul dipersiapkan, diminta untuk mempersiapkan tanggal sekitar 7 November. Beliau bertanya, kamu sanggup nggak dalam tempo panjang ini untuk mempersiapkan? Saya waktu itu jawabnya begini, Pak Prabowo, Pak Hashim, ini partai akan berdiri kalau sekedar berdiri memenuhi formalitas. Apa itu formalitas? Menurut aturan main, partai itu berdiri 25% kecamatan, 50% kabupaten, 75% provinsi. Aturan itu tidak mengatur apa saja. Pokoknya ada pengurus, ada kantor. Kalau begitu berarti Pak, saya bisa menunjuk satu keluarga untuk menjadi pengurus Gerindra. Yang penting sah. Bisa. Mulailah itu mulai kita pikirkan yang di sini siapa, yang di sini siapa, yang di sini. Dan tidak gampang Pak. Pertama nama Gerindra. Nama Gerindra itu nggak segampang sekali diucapkan. Setelah 15 tahun partai berdiri, sekolah kecil Gerindra. Dulu mana ada orang yang ngerti Gerindra. Gerindra itu di padannya dengan gergaji. Betul. Partai baru. Satu-satunya. Modal kami adalah satu. Apa? Ini partainya Prabowo. Itu modal yang menyebabkan orang mau tertarik bergabung dengan partai baru. Ini partainya Prabowo. Jadi kalau sekarang kita menyebut partainya Prabowo, orang semua lari-lari. Dulu pun sudah begitu. Mulailah kemudian kami itu pun tidak gampang. Saya mendapatkan kegagalan banyak tempat di Jawa Barat. Itu ada, saya ingat di Jawa Barat
Pak Prabowo, sebelum Pak Prabowo saya sudah menunjuk kawan saya, namanya Rizal. Enggak mau. Habis itu kemudian teman Pak Prabowo nunjuk si itu aja nih, si itu. Apa namanya? Orang Banten, Bang siapa Bang? Ampi Tanujio. Kemudian datang lagi. Nah, yang membantu kami terus terang waktu itu adalah Ketua HT itu namanya siapa? Pak sudah meninggal. Dia diminta untuk menjadi pengurus. Dia menjadi pengurus, tapi beliau nggak bisa karena waktu itu dia nggak enak ada komitmen dengan Ibu Mega. Karena itu belum menunjuk nama-nama orang HKTI untuk mendorong semuanya. Salah satunya adalah Pak Maman, bapaknya Heri Gunawan, orang Sukabumi. Saya minta Pak Maman untuk menjadi ketua Jawa Barat. Tidak mau. Saya biar jadi ketua cabang Sukabumi saja. Nah, semua komponen pencaksilat, pasar, semua kita kelompokkan ini, di sini. Karena waktunya waktu itu nggak mungkin. Semua yang ada semua kenalan kita tarik. Ada satu waktu itu tinggal beberapa provinsi belum datang, termasuk Kalimantan Barat kami kesulitan. Di tengah-tengah kesulitan Kalimantan Barat kesulitan, datanglah orang tua anggota DPR provinsi dari partainya Pak Hartono apa namanya ya? PKPB. Anggota DPR provinsi mengatakan mau berminat mendirikan partai di Kalimantan Barat. Orang tiba. Kita sedang mencari orang, kesusahan apa segala macam. Orang ini kami kasih mandat. Hanya dalam waktu sekian. Problem kedua adalah anggaran dasar. Anggaran dasar kemudian kami harus susun karena ini bagian dari yang harus kami usulkan ke Kementerian Hukum untuk mempercepat kemudian kami pelajari. Saya masih ingat anggaran dasar yang kami pelajari itu adalah anggaran Demokrat, Golkar, dan ada untuk menetapkan forum tertinggi itu apakah muktamar, munas, kongres. Akhirnya kami putusan kongres saja. Ini istilah yang menasional dan seterusnya. Jadi banyak pikiran-pikiran Pak Prabowo yang kami sadur dari diskusi-diskusi itu ada sesuai dengan beberapa partai yang kami ambil. Nah, yang paling krusial itu adalah rumusan dengan tujuan partai. Yang tujuan partai itu, yang sekarang menjadi tujuan kita bergerindra, itu adalah rumusan yang kami diskusikan langsung dengan Pak Prabowo agak intensif. Kadang by phone, kadang-kadang kami ketemu. Tujuannya. Yang sekarang menjadi tujuan partai itu adalah rumusan yang langsung menjadi pemikiran. Tujuan partai adalah merebut kekuasaan dengan jalan konstitusional ini termasuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 seperti tanggal 8 Agustus. Itu maksudnya bukan untuk kembali, tapi maksudnya adalah itu pokok-pokok pikiran negara ideal seperti kita merdeka. Itu yang dalam pandangan yang akhirnya sekarang menjadi tujuan. Nah, oleh kawan-kawan yang kadang-kadang tidak suka dengan ini dianggap kita itu konservatif, tidak progresif karena kita akan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 padahal kita sudah amandemen 4 kali teknologi ini. Kira-kira seperti itu. Itu bukan itu yang mau kita omongin, kita bisa cerita dulu. Nah, itulah yang menyebabkan partai ini semangat menghadapi, kemudian ternyata kita daftar Pak, partai ini yang korban banyak. Itu yang namanya ketua DPC Selamat sama Mas Solo, Kota Solo. Selamat Subianto. Selamat Subandrio. Amin Subandrio. Itu jadi kita ini dikasih tanggal 6. Tanggal 6 itu kemudian, kenapa tanggal 6 jadi ulang tahunnya Partai Gerindra? Persiapannya sudah lama, beberapa minggu. Tanggal 6 itu Pak, itu tanggal 6 itu adalah hari dicatatkannya oleh notaris sebagai partai politik yang sah. Notaris
kemudian mencatat itu sebagai pendirian partai tanggal 6. Itulah yang kita sepakati sebagai hari kita berulang tahun. Kira-kira. Nah, problemnya adalah waktu itu syarat menurut undang-undang partai politik minimal didirikan oleh 50 orang. 30%-nya perempuan. Ya kita waktunya riwang 50 Pak, nggak gampang loh Pak. Serius. Saya benar-benar nggak gampang. Kami kesulitan. Kemudian setiap ada tamu yang menghadap Pak Prabowo panggil saya, kamu kesini. Ada Haji Abidin, Ketua HKTI Kalimantan Selatan. Merayu Haji Abidin sudah setengah jam sendiri di depan Pak Prabowo. Bono begini. Karena orang ini nggak pernah berpartai. Lurah, bekas lurah, kemudian senang dengan Pak Prabowo, kagum dengan Pak Prabowo, maka mau jadi ketua HKTI Kalimantan Selatan. Dirayu menjadi partai politik. Mulai kapan dia berpartai? Akhirnya pun mau nyetorin. Nah, ketemu lagi, besoknya lagi ada kamu kesini. Datanglah ketemu orang yang bernama Haji Abdul Wahid. Sama. Ini petani tebu, ketua petani tebu. Saya waktu itu Pak Wahid waktu pentas. Ada Pak Prabowo Prabowo. Saya rayu lagi. Akhirnya mau. Sama orang ini juga nggak pernah. Dan problemnya yang seharusnya 30% perempuan. Nyari perempuan di mana kita ini? Belum ketemu perempuan yang terkait dengan Gerindra. Pira paling ketika itu gak ada itu. Akhirnya saya ambil jalan pintas, waktu sudah pendek. Itu karyawan TKA kan banyak perempuan. Itu TKA itu tinggal di Rinci Agung, tempat Pak Prabowo, Pak Hasim, saya ketika itu. Perempuan, keuangan, saya minta KTP-nya semua sini. Untuk melengkapi setelah ada beberapa nama yang terkenal lah, kan si Ciloro lah. Ya. Kalau nggak salah satunya Bu Hadidah Hatta, kita udah dirayu oleh Pak Fadli, udah oke. Tapi nggak cukup 30%. Maka kemudian dilengkapi oleh karyawan TK. Nah karyawan TK ini sekarang sering nagih Mas Pras. Saya ini kan dari Gerindra, saya diundang dong. Apa masalahnya? Saya nggak tahu jejaknya kemana. Jadi banyak yang lucu. Ini betul memenuhi 33% perempuan. Pendirinya Pak, kalau nggak salah 66 orang. Nggak banyak. Itu pun sudah maksimal. Kita nyarinya bukan main. Karena bersamaan dengan nyari pendiri, mikirin lambang, mikirin ADART, mikirin ranting, PAC, DPC, DPD, kantor, bersamaan itu semua. Waktu nggak banyak. Tanggal 6 pendirian partai, kalau nggak salah, 2 hari sebelum tanggal 21, hanya ada waktu 2 minggu, semua sudah kumpul di Jakarta. Yang mau saya ceritakan pada bapak-bapak ibu-ibu, misalnya kayak Slamet Subandrio, ketua DPC Solo yang pertama. Dia tuh naik motor, Pak. Dari Solo ke Jakarta hanya bawa berkas. Orang itu nggak pernah nyalek. Orang itu nggak pernah jadi anggota DPC. Gerindra eksis di Solo. Kalau nggak ada itu ya belum tentu kuat. Itu ketentuannya 50% dari dari seluruh provinsi. Dan Jawa Tengah waktu itu kalau nggak salah 70% di NTB ada yang namanya Iksan, ketua PAC. Iksan itu naik motor, bawa kaki, jauh, mati di tengah jalan karena naik motor jauh biar. Begitu jaketnya dibongkar, isinya masih banyak lagi. Masalahnya kita ini berdiri di bulan Februari. Setiap bulan Februari itu selalu musim hujan. Jadi waktu kita mau mendaftar dulu juga kondisinya badai. Banjir di Kudus, banjir di Pati, banjir di mana-mana, di Semarang, kemudian badai di NTT ketika itu, sehingga dari pulau-pulau NTT itu sulitnya bukan main untuk merapat ke darat.
sampai dibawa ke Jakarta, waktu udah nggak ada lagi, banjir di Sumatera, dan itu berulang setiap mau ulang tahun, hujan, setiap mau ulang tahun badai, bencana di mana-mana. Maka perintah Pak Prabowo selalu jangan ulang tahun bermewah-mewah. Banyak bencana, banyak musibah, sederhana. Maka ulang tahun kita tuh nggak pernah mewah. Karena sebenarnya ya simpel ini. Ya ini sekarang ini. Padahal kita memikirkan Pak Sugi, Pak Praspadasko, memikirkan 15 tahun namanya usia gelap. Satu. Kedua, ini ulang tahun terakhir. Karena 2024 sudah akan pemilu. Kita pengen yang mewah, yang besar, yang megah. Bila ada musuh, ada Cianjur, ada ini semuanya. Keluar yang sederhana, yang kita akali. Benderanya lebih banyak daripada orangnya.